warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku, Ayu Latifah Kurniawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, poin-poin pada pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar, kerangka manajemen sekolah dasar, kemudian ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar, kemudian ada sekolah dasar yang efektif, kemudian fokus manajemen sekolah dasar dan juga penerapannya. Apa itu manajemen sekolah dasar? Mari kita bahas. Bagian yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi, serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan dan material. Apa saja kerangka manajemen sekolah dasar? Mari kita bahas. Bagian yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Kerangka manajemen sekolah dasar diantaranya yaitu: yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang untuk didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Apa yang menjadi ruang lingkup manajemen sekolah dasar? Yuk kita bahas. Bagian yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengoordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dalam program-program. Bagaimana sih sekolah dasar yang efektif itu? Mari kita bahas. Bagian yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai komunikasi dan mengundang partisipasi. Sekolah dasar dapat mengundang orang tua dan anggota masyarakat ataupun ahli pendidikan. Melalui pemberian kesempatan bagi orang tua untuk berkonsultasi akan berhubungan secara langsung dengan pencapaian anak-anaknya dan meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah dasar yang didukung oleh masyarakat adalah sekolah dasar yang di dalamnya seluruh anggota masyarakat termasuk pengelola, guru-guru, pegawai sekolah dasar, orang tua, dan anggota masyarakat sekitar berpartisipasi dalam usaha untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu meningkatkan performa siswa. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Apa sih yang menjadi fokus manajemen sekolah dasar? Mari kita bahas. Bagian yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada
kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Bagaimana sih penerapan manajemen sekolah dasar? Mari kita bahas. Bagian yang ke-6, penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin, yaitu yang pertama, mengembangkan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah teman-teman, itulah materi kita mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Untuk mengevaluasi belajar kita pada kali ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi, kemudian teman-teman jawab dan lihat hasil skornya. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.